Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa ditunjukkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau. Kita melanjutkan kitab Syama'il Muhammadiyah, mengenal pribadi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab 2, babu ma jaa fi khatamin nubuwah, bab khatam atau tanda kenabian. Abu Raja Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami dari Al-Ja'du bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Sa'id bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu, lalu aku meminum dari sisa air wudhu beliau. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, maka aku melihat ada sebuah khatam, tanda kenabian di antara kedua pundak beliau. Bentuknya seperti telur burung merpati. Sa'id bin Ya'qub At-Talqani menceritakan kepada kami, ia berkata, Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah seperti telur burung merpati. Abu Mus'ad Al-Madini menceritakan kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Al-Majshun menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya Rumaisah, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau denganku. Bersabda kepada Sa'ad bin Mu'az pada hari kematiannya, Arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematiannya. Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, Ali bin Hujr, dan banyak lagi lainnya berkata, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Umar bin Abdullah Maula Gufrah, ia berkata, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan menceritakan panjang lebar. Dan ia berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam, tanda kenabian, yaitu tanda para nabi. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Abu Asim menceritakan kepada kami, Uzra bin Sabit menceritakan kepada kami, ia berkata, Ilba bin Ahmar menceritakan kepadaku, ia berkata, Abu Zaid Amr bin Ahtab Al-Ansari menceritakan kepadaku, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau. Seketika jari jemariku menyentuh tanda kenabian. Aku bertanya, apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, kumpulan bulu-bulu. Abu Ahmar Al-Husain bin Haris Al-Khuzai menceritakan kepada kami, Ali bin Husain bin Waki menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, Abdullah bin Buraidah menceritakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tiba di Madinah,
Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma, lalu meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini adalah sedekah untuk engkau dan para sahabat-sahabat Anda." Maka beliau menjawab, "Bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak boleh memakan sedekah." Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, "Wahai Salman, apa ini?" Salman menjawab, "Ini adalah hadiah untuk Anda." Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, "Hidangkanlah untuk dimakan." Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beriman kepada beliau. Ia milik orang Yahudi. Lalu Rasulullah membelinya dengan harga sekian dirham dengan menanamkan pohon kurma untuk mereka. Salman bekerja di situ hingga pohon kurma itu berbuah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanam sendiri pohon kurma itu, kecuali satu barang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka pohon-pohon kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa dengan sebatang pohon ini?" Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya." Seketika itu juga beliau mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali, dan pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, Bishr bin Al-Wahdah menceritakan kepada kami, Abu Akil Ad-Dawraki menceritakan kepada kami dari Abu An-Nadrah Al-Awaki. Ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri perihal tanda kenabian Rasulullah." Ia menjawab, "Tanda itu ada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu daging yang menyembul." Ahmad bin Mikdan Abu Ash'ad Al-Ijli Al-Basri menceritakan kepada kami. Ia berkata, Hamad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Asim Al-Ahwal dari Abdullah bin As-Sarjisa. Ia berkata, "Aku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau menjatuhkan pakaian di punggungnya, maka terlihat olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat seperti daging. Lalu aku kembali dan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kukatakan, 'Wahai Rasulullah, semoga Allah mengampuni Anda.' Beliau pun menjawab, 'Bagimu juga.' Maka orang-orang pun berkata, 'Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampunan untukmu?' Aku menjawab, 'Ya, dan untuk kalian juga.' Kemudian ia membaca ayat, 'Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Anda mendengar Syama'il Muhammad, maka bersalawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.